Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tahtim ajalana qabla an naqula la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tutup ajal kami sehingga kami mengucapkan dan mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Allahumma la tahtim ajalana qabla an natuba ilaika taubatan nasuha wa nastaghfira minka lana dunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau matikan kami sebelum kami dapat bertaubat dan memohonkan keampunan bagi dosa-dosa kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah usia kami, hayat kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan siapa sahaja hamba-hamba Allah yang Allah haramkan masuk neraka, dan itu orang yang paling bertuah. Dan siapa pula manusia yang Allah haramkan masuk surga, dan mereka adalah orang-orang yang paling celaka. Mudah-mudahan dengan segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan sepanjang hayat kita di dunia, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan dan kumpulan orang-orang yang diharamkan
masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Orang yang keempat, kumpulan yang keempat yang diharamkan masuk neraka. Atau neraka Allah haramkan ke atas orang itu. Saya bacakan hadisnya sebelum kita uraikan dan perjelaskan sama. Mereka itu yakni al-hayyinu, al-layyinu. Al-hayyin, al-layyin. Apa itu hayyin, apa itu layyin? Kita baca dulu hadisnya. Ani bin Mas'udin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima 'ala an-nari kullu hayyinin layyinin syahlin qaribin minan nas. Hurrima 'ala an-nari kullu hayyinin layyinin syahlin qaribin minan nas. Hadis ini dirawikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadis panjangnya sebenarnya maksudnya begini. Ibnu Mas'ud berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang siapa sahaja orang-orang yang diharamkan oleh Allah masuk neraka. Orang-orang yang Allah haramkan masuk neraka. Atau orang-orang yang Allah haramkan neraka menyiksanya. Tentulah tawaran Nabi ini atau pertanyaan Nabi ini disambut gembira oleh para sahabat. Pasti mereka mau. Siapa ya Rasul? Orang-orang yang Allah haramkan masuk neraka. Merdeka daripada. So, bila haram masuk neraka, maknanya masuk surga. Lalu baginda bersabda, inilah hurrima 'alan nar. Neraka itu diharamkan oleh Allah ke atas pertama, kullu hayyinin. Kullu hayyinin. Jadi orang yang hayyin. Hayyin ini kalau dalam terjemahan biasa maknanya lembut. Tapi di dalam hadis ini maknanya mutawadhi'. Orang yang bertawadhu'. Lawannya orang sombong. Subhanallah. Orang yang tawadhu'. Lawannya orang sombong. Subhanallah. Hayyin. Kemudian yang kedua, layyin. Makna asal layyin yakni lembut. Dan ada namanya matlin, lembut. Tapi dalam hadis ini maksudnya husnul muamalah. Orang yang baik dalam pergaulan.
bila bergaul dengan orang lain, apapun bentuk pergaulan itu, pergaulan biasa ke, karena ada hubungan kerja ke, kerja sama ke, atau apa sajalah, yang sangat-sangat baik. Tidak menyakiti orang yang ia bergaul dengannya, tidak menzalimi, tidak dan macam-macam lah. Husnul muamalah, orang yang sangat baik sekali dalam pergaulan. Kemudian di situ disebut sahlin. Sahlin itu sebenarnya kalau dalam terjemahan biasa maknanya mudah. Mudah. Dalam hadis ini pengertiannya, kata ulama hadis, ayak di hawaijahum wasulu umurahum. Orang yang sentiasa menunaikan kewajibannya. Sehingga orang lain yang punya hak tidak perlu menuntut. Kita punya pembantu rumah banyak, bekerja dengan kita. Dan ia berhak untuk mendapatkan upah dan gaji daripada kita. Bila kita memberikan hak mereka tanpa diminta, tanpa susah payah menuntut haknya, karena kita orang yang paling mudah melaksanakan kewajiban kita, kita masuk orang yang sahlin. Tengok tu. Sentiasa memberi kemudahan, tidak menyusahkan orang lain dalam semua urusan. Dalam semua urusan. Dan yang terakhir, yang keempat di situ, qaribin minan nas. Makna harfiahnya dekat daripada manusia. Yang dimaksudkan dekat di sini maknanya ia orang yang sangat mudah diminta daripadanya pertolongan. Orang yang mudah memberi pertolongan bila diminta, sehingga orang seperti ini pasti amat dekat dengan orang lain. Mudah didekati. Orang berduyun-duyun untuk mendekatinya, bukan menjauhinya. Karena orang ini mudah diminta pertolongan. Ini terjemahan harfiahnya. Boleh kita simpulkan, jemaah sekalian, bahawa golongan keempat yang diharamkan masuk neraka oleh Allah dan akan dimasukkan mana orang yang punya akhlak, budi pekerti yang mulia. Itu kesimpulan seumumnya. Karena orang ini orang yang hayyin, Masya Allah, ya. Orang yang hayyin, tawadhu. Walaupun mungkin orang yang terpandang, orang yang punya kelebihan berbanding orang lain. Dari segi kedudukan dia punya jawatan tinggi. Dari segi kepemilikan rezeki, Allah bagi rezeki harta yang banyak. Dari segi ilmu, Allah beri ilmu yang banyak. Tetapi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada dirinya tidaklah kemudian menjadikan ia merasa lebih hebat daripada orang lain. Justru ia semakin tawadhu. Tawadhu adalah kaitan dengan akhlak. Orang seperti ini haram masuk neraka. Sebab bila seseorang itu diberi kelebihan oleh Allah pada orang lain, manusia ini cenderung takabur. Cenderung arrogant. Cenderung berbuat sewenang-wenang. Karena merasa punya kelebihan berbanding orang lain.
saya mungkin ingin mengajak jamaah sekalian ya, ini memahami bahasa Al-Quran yang mungkin kalau kita tak kaji betul-betul, ya mungkin kita akan menganggap bahwa susunan ayat Al-Quran itu mungkin biasa-biasa saja. Baik, saya tunjukkan ayatnya ini supaya kita mendapatkan ilmu yang lebih. Jadi kita coba kaji dalam Al-Quran tentang tawaduk. Tidak mudah ya. Tawaduk ini tidak mudah. Lebih-lebih lagi bagi orang yang merasa punya kelebihan. Kelebihan ilmu, kelebihan kedudukan, kelebihan harta, kelebihan jabatan. Susah kepada orang yang lebih rendah. Tapi kalau orang yang rendah, kecil, tawaduk pada orang besar, itu senang. Itu senang. Rakyat jelata, tawaduk kepada pemimpin negara, itu senang. Mudah. Tapi coba kalau orang atas kepada yang bawah. Baik, saya tunjukkan. Coba jamaah lihat dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Surah yang ke-25. Ayat yang ke-63. Saya bukan nak menjelaskan ini, bukan nak tafsirkan ini ya. Saya nak tunjukkan, tengok bagaimana Al-Quran. Bahasa, kalimat, kosakata yang digunakan oleh Al-Quran. Surah 25, ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن dan hamba-hamba Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah. Tapi di sini Allah tak kata wa ibadullah, tak. Tapi wa ibadur rahman. Maknanya hamba-hamba Allah, manusia yang Allah sentiasa beri kepada rahmat. Gitulah. Ini gelaran yang sangat tinggi. Ini predikat yang tinggi yang Allah berikan pada hambanya. Bukan sekadar hamba ibadullah, bukan kepada Abdullah, ibadullah, tapi ibadur Rahman. Merujuk bahwa orang-orang ini, hamba-hamba Allah ini, Allah sentiasa limpahi rahmat. Masya Allah. Dan dalam apa yang telah kita pelajari, rahmat yang rahmat Allah itulah yang menjadi asbab utama orang masuk surga bebas daripada neraka. Siapa ibadur rahman itu? Cirinya, tengok yang pertama sekali. Alladzina, orang-orang yang yamshun, mereka berjalan alal ardi, di atas bumi. Saya nak tahu sekalian, sebab saya tak ada terjemahan di sini. Dalam Quran yang jamaah itu, yamshun alal ardi terjemahnya apa? Berjalan apa tu? Dengan rendah hati. Tak, di situ. Dengan rendah hati itu haunan. Haunan tu maknanya tadi. Yamsun berjalan. Alal ardi apa maknanya? Atas bumi atau di bumi atau apa? Di bumi. Di bumi. Bukan di atas bumi. On the earth. Di bumi dalam bahasa Melayu dia. Di bumi. Okey ya. Baik, tolong di atas bumi.
di atas bumi. Okey. Tidak terjemahan di situ. Yamsuna alal ardi haunan, orang-orang yang berjalan di bumi atau di atas bumi dengan rendah diri. Yang Di. ada depan saya ini di bumi. Di bumi. Okey. Tolong ayat itu dicatat dulu. Saya tunjukkan ayat yang lain. Ayat yang lain. Nanti apa maknanya? Apa maknanya? Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Al-An'am. Sekarang Al-An'am. Surah yang ke-6 ayat 10. Coba kita mengkaji. Kita mengkaji. Surah 6 ayat 11, sorry. Surah Al-An'am, surah Al-An'am yang ke-6 ayat yang ke-11. Sorry. Coba ya. Di situ a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul katakanlah, Baik Muhammad, siru berjalanlah kamu. Okey? Siru berjalanlah kamu. Fil ardi. Di situ apa terjemahnya? Di bumi, di dalam bumi, atau di atas bumi? Di muka bumi. Di muka bumi. Fil ardi, di muka bumi. Di bumi. Okey. Di bumi. Yang tadi, alal ardi tadi? Di bumi. Di bumi. Yang Al-Furqan tadi? Di bumi. Di bumi. Yang di ini, di atas bumi. Di muka bumi. Di muka bumi. Ya, fi. Dalam bahasa Arab, fi itu maknanya di, fil baiti, di rumah, dalam rumah, di dalam rumah, fil baiti, di dalam rumah, fil masjidi, di dalam masjid. Itu terjemahan apa? Bahasa Arab ya, fi ya. Kalau ala maknanya di atas. Alal ardi, di atas bumi. Kalau fil ardi, di dalam bumi. Baik. Tak apa, ini saya akan jelaskan nanti kenapa yang satu gunakan fil ardi, yang satu alal ardi. Sedangkan terjemahan Melayu mungkin sama. Kalau dalam bahasa Melayu berjalan di bumi, di atas bumi, di muka bumi, apa betul? Bahasa Melayu, di atas atau di? Berjalan. Di muka bumi. Di muka bumi. Baik, begini jemaah sekalian ya. Tak kiralah dalam bahasa Melayu alal ardi ke fil ardi maksudnya berjalan di muka bumi. Okay. Tapi dalam bahasa Al-Quran lain jemaah sekalian. Fil ardi itu di dalam bumi, alal ardi di atas bumi. Oke. Di dalam surah Al-Furqan tadi, apa bezanya di, fi dengan ala dalam ini? Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Pada zaman turunnya Al-Quran, tentulah sahabat belum berfikir seperti mana umat Islam sekarang berfikir. Maklum ilmu yang Allah berikan kepada hamba-Nya ini semakin berkembang. Khasnya ilmu yang berkaitan dengan rahsia alam semesta. Jamaah sekalian, saya nak tanya, kalau kita berjalan di bumi menggunakan kereta, itu di bumi atau di atas bumi? Di bumi. Jalan nak naik kereta di bumi atau di atas bumi? Di atas bumi. Di atas. Kalau kita naik kapal terbang di atas bumi atau di bumi?
naik kapal terbang. Di atas juga kot. Jadi, di atas bumi. Yang sekalian, rupanya ayat ini benar-benar mengandungi maklumat saintifik yang luar biasa. Dalam bahasa Al-Quran, apabila manusia ini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tak kiralah berjalan kaki ke, motosikal ke, naik kereta ke, naik kapal terbang sekalipun. Naik kapal sekalipun. Jika sekiranya, saya ulangi, jika sekiranya kapal terbang yang dinaiki itu katakanlah jatuh. Dan jatuhnya masih ke bumi. Jatuhnya masih ke bumi. Karena graviti bumi. Maka orang itu dipanggil berjalan fil ardi. Jadi berjalan di bumi, fil ardi maknanya setiap kita yang bergerak, walaupun naik kapal terbang, terbang setinggi manapun lah, katalah okeylah 40.000 kaki, umpamanya 50.000 kaki. InsyaAllah bila jatuh masih ke bumi. Maka kapal terbang yang terbang walaupun 50.000 kaki, itu masih dipanggil berjalan fil ardi. Tetapi, jika kita naik pesawat, ya bukan kapal terbang tentunya, katalah naik pesawat angkasa lepas, naik Challenger, naik pesawat namanya Discovery, kita jadi angkasawan. Lalu kita naik Soyuz Rusia, ataupun Discovery Amerika, meluncur ke atas hingga keluar daripada graviti bumi. Saya ulangi. Kita bergerak sudah di luar graviti bumi. Artinya bila kita terjatuh, kapal terjatuh, tidak lagi jatuh ke bumi. Karena sudah di luar graviti bumi. Ia akan mungkin terbang, tak tahulah jatuh di planet mana. Nah, bila pergerakan kita, pesawat kita itu sudah berada di luar graviti bumi, barulah Quran kata berjalan alal ardi. Berjalan alal ardi. Tapi kalau kapal terbang tadi jatuhnya masih ke bumi, maka kapal terbang itu panggil berjalan fil ardi. Paham di sini? Baik, kalau sudah paham sekarang, agak-agak mana yang lebih pandai? Mana yang lebih pandai? Orang yang berjalan fil ardi atau orang yang berjalan alal ardi? Mana yang ilmunya lebih tinggi? Pasti yang berjalan alal ardi. Orang yang buat kapal terbang pandai. Tapi masih pandai orang buat kapal angkasa. So ilmunya lebih tinggi. Karena bila jatuh, tidak lagi ke bumi. Nah, di dalam surah Al-Furqan tadi, Allah menceritakan, hamba-hambaku yang aku akan sentiasa beri rahmat. Beri rahmat. Tak masuk neraka dia. Akan masuk surga dia. Orang yang berjalan di atas bumi dengan tawaduk. Maknanya bila orang tu mampu berjalan di luar, bergerak di luar graviti bumi, itu mana orang yang pandai. Ilmunya luar biasa. Mungkin punya jabatan tinggi. Tapi sungguh pun ilmunya banyak, dia tetap haunan. Haunan tu tawaduk. Kalau dilihat dari segi logik ataupun patut, orang yang boleh terbang di luar angkasa, luar graviti bumi, kalaulah sombong itu dibenarkan, dialah yang lebih patut sombong. Dia yang lebih patut membanggakan diri daripada hanya mereka yang sekadar naik helikopter. Kan begitu. Jadi rupanya dalam surah Al-Furqan tadi, semakin tinggi ilmu seseorang,
Semakin tinggi jabatan seseorang, dia tetap haunan, tetap tawaduk. Orang seperti ini haram masuk neraka. Jika orang mukmin lah. Kalau orang kafir memang walaupun tawaduk manapun orang kafir masuk. Saya ulangi sekali. Jika sekiranya sombong, angkuh, itu dibenarkan agama karena harta. Jika karena kekayaan itu orang dibenarkan sombong, angkuh, bangga diri, saya yakin Nabi Sulaiman orang yang paling layak membanggakan dirinya. Karena dia paling kaya. Tapi jika Nabi Sulaiman yang paling kaya itu pun dilarang oleh Allah membanggakan dirinya, diwajibkan tawaduk, apatah lagi kita. Jika orang yang pandai punya ilmu yang banyak itu dibolehkan sombong, membanggakan diri, Zulkarnain itu paling layak untuk sombong. Karena masa zamannya ia sudah menguasai ilmu yang sangat tinggi. Yang sekarang pun belum dikuasai sepenuhnya. Metalurgi. Ya, ilmu metalurgi itu dikuasai oleh Zulkarnain. Membina tembok terbuat daripada batu besi, keluli. Tetapi Zulkarnain ini yang pertama. Orang yang tawadhu. Dan ini kaitannya dengan akhlak. Kalaulah sombong itu dibenarkan, angkuh itu benarkan, tentulah Nabi Muhammad paling layak. Sayyidina Ahmad adalah orang yang paling, segala-galanya paling lah. Tapi Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, ketika ada utusan daripada Yaman, diutus oleh rajanya, padrinya, ini orang-orang Kristen ke Madinah, untuk berdialog agama dengan Nabi. Ya, ceritanya nak protes lah. Sampai di Madinah, dia bingung. Kita dengar Muhammad ini orang yang hebat, tapi mana istana dia? Sebab dalam kepala padi-padi ini, Muhammad ini orang hebat nih. Namanya tersohor hingga Yaman. Tentu istananya megah. Rupa tidak dijumpai. Mana ada istana di Madinah? Tanya. Akhirnya, tak, Rasulullah ada di masjid. Terkejut dia. Setelah masuk masjid, dia bingung. Padi-padi ini. Mana Muhammad? Kan dia orang hebat, mana? Tak nampak langsung. Sepatutnya kalau ketua negara, orang hebat kan punya penampilan yang berbeza. Baru padi-padi ini tahu siapa, mana Nabi Muhammad setelah ditunjukkan. Itulah Rasulullah. Terkejut itu padi-padi. Akhirnya serba salah jumpa Rasulullah. Padi-padi menggunakan pakaian kebesarannya. Maklum dia ketua agama. Dihormati di negerinya. Punya gedung yang tinggi. Sedangkan Nabi, penampilannya, pakaiannya, betul-betul sebagaimana sahabat yang lain. Tidak ada tanda-tanda sebagai orang besar. Dari segi penampilan. Padi-padi tadi merasa segan, merasa bingung, kekok lah. Akhirnya Nabi cadangkan, ya kalau rasa kekok, tanggalkan pakaian kebesarmu, pakailah pakaian biasa. Supaya duduk berburak, misalnya, berdialog lebih selesa. Rasulullah biasa. Jahit bajunya yang koyak. Sambung capalnya yang putus. Sangat tawadhu. Bila jumpa sahabat Nabi, jarang sekali sahabat memberi salam terlebih dahulu. Karena Nabi sentiasa beri salam terlebih dahulu. Baginda pernah bersabda, sungguh aku akan datang istijabah istilahnya, mengabulkan jemputan sahabatku, walaupun jika aku dijemput, walaupun hanya untuk makan, minta maaf ya, tulang betis kambing, bukan makan daging kambing ya, tulang betis kambing itu sedap loh, saya pun tak makan daging. Jika kawan sahabatku jemput aku kenduri, kalau bahasa kita, jemput ke rumah makan, aku akan datang.
walaupun hanya diajak makan tulang betis kambing. Allahu Akbar. Sebab itu kalau jemput itu kan mewah. Apalagi yang dijemput Rasulullah. Itu mana Rasulullah yang orang yang sangat-sangat tawadhu. Yang luar biasa. Nah, kemudian kedua, lain, yakni husnul muamalah. Dalam persahabatan, dalam pergaulan, baik. Tidak menyakiti, tidak saling suudon. Kalau umpamanya melakukan satu kerjasama, tidak saling merugikan, bahkan saling membantu. Orang yang sedang menunaikan kewajibannya, sehingga orang lain merasa senang bergaul dengannya. Urusan dengannya sangat mudah. Orangnya suka menyenangkan orang lain. Tidak suka menyusahkan orang lain. Berusaha sentiasa menyenangkan orang. Sahlun. Dan yang terakhir tadi, qarib nanas. Akrab sama manusia itu maknanya itulah ringan tangan dalam bahasa Melayu. Tidak pernah mengecewakan orang yang dekat dengannya. Kesimpulannya, orang yang diharamkan masuk surga, rupa-rupanya orang yang budi pekertinya luhur. Akhlaknya luhur. Akhlaknya sangat-sangat luhur. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Ada seorang ulama namanya Abu Hatim di dalam kitabnya Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Beliau menyatakan bahwa rendah hati, tawadhu, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla." Tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang tawadhu kepada orang lain karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Allah malah tinggikan. Sebaliknya orang yang meninggikan dirinya di hadapan manusia, Allah akan rendahkan dia serendah-rendahnya. Inilah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa daripada umatnya yang punya sifat hayyin, layyin. Lawannya tadi sombong ya. Habis kalau sombong macam mana? Nabi memberi amaran. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya seberat dzarrah. Allahu Akbar. Sesiapa yang dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya seberat dzarrah, Nabi bersabda tidak akan masuk surga. Bermakna kalau orang itu tidak ada kesombongan, yang ada hanya tawadhu tadi, hayyin, layyin, sahlin, qarib, ya haramlah masuk neraka. Allah haramkan masuk neraka. Sebab bila orang tidak punya empat sifat tadi namanya sombong, Allah haramkan masuk surga. Jadi masuk surga atau masuk neraka ini yang masih kaitannya dengan akhlak. Kaitannya dengan akhlak. Dan akhlak itu subhanallah, kedudukannya sangat tinggi sekali dalam agama. Iman betul, iman itu yakni asas, dasar. Tak ada dasar, semua binaan roboh.
Betul. Islam syariat perlu dilakukan, jalankan, betul. Tapi jangan sampai syariat yang telah dilakukan, walaupun telah berdasarkan iman, tapi tidak menimbulkan, melahirkan akhlak yang mulia. Minta maaf, sekarang ini orang mencerca dengan cakap sombong. Begini jangan sekalian ya, bila orang suka merendahkan orang lain, mencerca orang lain, memberi gelaran yang tak elok orang lain, itulah sombong. Dengan merendahkan orang lain, itu sombong. Mungkin sholatnya sudah betul, tapi kenapa? Dan zaman sekarang kadang bab akhlak ini dah tak macam dah. Allahu Akbar. Wa'iyadzubillah. Tsumma na'udzubillah. Saya nak berikan satu contoh lagi ayat Al-Quran. Tadi saya katakan, jika sombong itu diharuskan, dibenarkan, saya yakin para nabilah orang yang paling layak, paling patut menyombongkan diri. Rasulullah lah orang yang paling layak, paling patut angkuh dan sombong. Baginda kekasih Allah, baginda pernah di Isra Mi'rajkan, baginda orang yang paling kenal Allah, apalagi dia pemimpin negara. Jikalah angkuh dan sombong, tidak tawaduk itu dibenar oleh agama, Rasulullah orang yang paling layak. Paling layak. Jamaah sekalian, saya akan menyampaikan ini mungkin lebih dalam lagi dalam bab kajian ihsan ini. Dalam kitab yang saya baca dan saya pelajari dahulu, salah satu alamat atau tanda kesombongan seseorang, atau salah satu tanda bahwa orang itu tidak ada sifat tawaduk, yakni orang itu merasa ingin didahulukan dalam semua hal. Ingin ingin selalu didahulukan, dilayan, didilah segalanya lah. Dalam semua hal. Bab makan sama-sama umpamanya. Makan sama-sama. Namanya makan buffet sama-sama lah. Ya, siapa yang dulu ambil dulu. Oh tidak, orang saya dulu, saya mesti dulu. Saya tak boleh, saya kena ambil yang pertama sekali. Dalam semua hal. Bab solat pun mungkin, kalau tak duduk saf pertama tak mau, walaupun datang lambat. Macam mana? Bab solat tak kira siapa yang datang dulu berhak duduk depan. Dan orang datang kemudian tidak boleh menghalau, menyuruh orang itu berpindah. Tak dibenarkan oleh agama. Bila orang sentiasa merasa mesti dilayan lebih daripada orang lain, diutamakan dari orang lain, itu adalah tanda-tanda sombong, tidak ada tawaduk. Lainlah kalau orang itu layan kita, didahulukan itu lain. Kita minta. Hati kita minta dilayan lebih daripada orang lain. Kalau orang lain melayan kita lebih, tanpa kita minta, tak ada masalah. Itu penghormatan orang pada kita. Tapi kalau kita minta dihormati, dilayan, Dr. Hamka pernah kata begini. Hidup seorang Muslim dalam ajaran tasawuf modern beliau, berusaha untuk menjadi orang yang dihormati, itu hukumnya wajib. Berusaha untuk menjadi orang yang dihormati oleh masyarakat, itu hukumnya wajib. Tetapi minta dihormati itu tidak boleh. Minta dihormati itu tidak boleh.
Berusaha untuk menjadi orang yang dihormati oleh masyarakat, itu wajib. Minta dihormati, tidak boleh. Lebih-lebih lagi, gila hormat. Itu haram. Gila hormat, itu haram. Mana ingin masuk surga, apa namanya? Dia ada sifat yang menyebabkan ia terhubung dalam neraka. Macam mana? Sebab itulah, coba perhatikan ayat ini. Ayat ini nampaknya biasa. Tapi karena ia juga pada Rasulullah menjadi luar biasa. Lihat surah Ali Imran. Ali Imran ayat 159. Ali Imran 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Ila akhir ayat. Fabima rahmatin, maka dengan sebab. Fa maka, ba itu ba sabiyah, dengan sebab. Maka dengan sebab rahmat daripada Allah, linta. Linta itu engkau mampu bersifat layin. Dalam hadis tadi, layin tadi. Lain itu adalah isimnya. Dipanggil isim sifat musyabihat. Linta itu fi'il madinya. Past tense. Linta, engkau mampu berlemah lembut. Bersikap lain. Husnul muamalah. Kamu dapat bergaul dengan baik sekali, wahai Muhammad. Dengan sahabat-sahabatmu. Bukan linta orang lembut ya, lain. Dengan sebab rahmat tu daripada Allah, engkau lembut orangnya. Itu lain. Itu lembut. Itu jalan lembut, asyik tarik-tarik baju. Bukan macam tu. Walau dan jikalau. Walau dan jikalau kunta adalah engkau atau engkau menjadi fazzon. Allahu Akbar. Fazal itu maknanya kasar aja mas Kran. Dari segi ucapan kasar. Daripada segi tindakan perbuatan kasar. Jadi orang yang kasar dari segi zahir, ucapan ke perbuatan itu namanya fazun. Bila bercakap, laser lah. Semua sakit telinga mendengarnya. Dalam tindakan, rasa semua lah. Pijak kepala orang, bawa kereta kasar, nak parking orang dah tunggu, tiba-tiba dia potong queue. Ini nama fazun. Ghalizal qalbi. Ghalizal qalbi makna harfiahnya tebal hati, keras hati. Tapi makna yang tepat, ghalizal qalbi itu orang yang langsung tidak ada rasa simpati pada orang lain. Rasa belas kasihan itu tak ada. Tengok orang susah, rasa belas kasihan pun tak ada, apalagi menolong. Itulah. Mendengar berita bencana alam yang mengubah sekian, jangankan mengantar bantuan, ikut menyumbang bantuan. Banyak orang yang mengutip bantuan. Hati tersentuh pun tidak. Itu nama ghalizal qalbi. Allah kata, wahai Muhammad, dengan sebab rahmat daripada Allah lah engkau mampu layin. Engkau ni layin.
Dan jika adalah engkau ini kasar, ucapanmu kasar, perbuatanmu kasar, hatimu pula langsung tidak ada rasa ihsan, belas kasihan kepada orang lain, lan faddu min haulik. Niscaya mereka akan pergi menjauh daripada sekeliling kamu. Ramai sahabat pasti akan meninggalkan kamu. Jika akhlak kamu kasar, bengis, langsung tak ada perasaan, tak punya hati lah kata orang, tak punya hati perut, pasti. Tapi berkat rahmatku kepadamu, wahai Muhammad, engkau adalah layyin. Nabi mendapat pujian Allah tentang sifat layyin. Ayat ini begini turunnya ya. Coba kita bayangkan untuk kita ya. Ayat ini turun selepas berlaku peperangan Uhud. Selepas berlaku perang Uhud. Sedia maklum, dalam peperangan Uhud, umat Islam, Nabi dan tenteranya mengalami kekalahan. 70 sahabat Nabi tewas di medan Uhud, syahid. Salah seorang daripadanya, bapa saudara Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang mendapat gelaran Asadullah, singa Allah. Sedih sekali Nabi. Sedih sekali. 70 orang sahabat syahid. Sedih, sangat sedih. Dan punca kekalahan telah dikenal pasti. Nah, ini yang buat Nabi lagi sedih, sahabat lagi sedih karena punca kekalahannya kenal pasti. Puncanya yakni ada satu kumpulan pasukan perang yang Nabi tugaskan untuk menjaga bukit, duduk di bagian atas bukit, dipanggil Jabal Rumat. Tentara-tentara ini yakni tentara yang punya kemahiran dalam memanah. Kalau dalam bahasa sekarang yakni tentara yang sharpshooter lah. Ini sharpshooter. Lepas satu panah, satu nyawa. Satu panah, satu. Dan ia ditempatkan oleh Nabi di posisi atas. Jadi jika musuh nak naik ke atas, senanglah nak bantai. Sebetulnya masa itu umat Islam hampir-hampir menang. Bahkan boleh katakan menang. Tetapi orang jahiliyah ini pandai. Apa kata kita berdaya saja orang Islam. Khasnya yang tentera-tentera yang pemanah itu. Pura-pura tentera kafir ini lari, tapi rupanya lari ke belakang bukit, ditinggalkan hartanya. Tentera Islam tergiur melihat musuh lari, dia pikir sudah menyerah kalah, ditinggalkan hartanya, turun kutip harta mereka. Rampasan perang. Tanpa disedari, musuh naik bukit dari sebelah belakangnya. Akhirnya musuh menguasai bukit, tentera Islam di bawah. Senanglah orang kafir membantai orang Islam. Seorang demi seorang tumbang-tumbang. Puncanya kerana ada sejumlah askar tentera yang tidak patuh kepada pimpinan. Itu punca dia. Dah dikenal pasti dah. Kalah, baliklah ke Madinah. Seperti biasa, bila lepas perang, Nabi mandi, kemudian Nabi solat, ke masjid. Dia bagi taklimat lah kalau sekarang. Tentera-tentera yang menjadi punca kekalahan ikut sama dalam taklimat itu. Dan mereka mengakui kesalahannya dan bersedia menerima apa saja hukuman daripada Rasulullah karena kesalahan mereka. Yang mengakibatkan 70 sahabat Nabi tewas. Subhanallah.
Ketika sahabat lain marah kepada tentera-tentera yang menjadi punca kesalahan, ketika tentera yang menjadi punca kekalahan ini mengaku salah dan bersedia menerima apa saja hukuman, tiba-tiba dalam taklimatnya, Nabi langsung tidak menyentuh kesalahan mereka. Langsung Nabi tidak menyentuh. Menyebut nama mereka yang di punca kekalahan pun tidak. Orang pun pelik. Nabi tetap memperlakukan mereka sebagai sahabat. Nabi tetap ajak mereka dalam musyawarah. Masya Allah. Dilibatkan sama. Nabi tidak ungkit kesalahannya. Kalau kita jadi ketua jamaah sekalian dan menjebak kekalahan, apa agaknya tindakan kita pada orang itu? Wah, pastilah kita kutuk. Lihat sajalah yang sekarang. Orang dianggap menjadi penyebab kekalahan pilihan raya pun, wah habis kamu. Wah, satu persatu. Dengan sikap Nabi yang tetap berlemah lembut inilah, tetap berlapang dada inilah, Nabi tetap hayyin dan layin inilah, Allah puji Rasulullah turun ayat ini. Muhammad, dengan sebab rahmatku, engkau mampu berlemah lembut, layin dan hayyin. Kalaulah engkau kasar, engkau bengis, engkau tak ada hati perut, niscayalah sahabat-sahabat akan lari meninggalkan engkau. Inilah akhlak sebenarnya jemaah sekalian. Akhlak itu sebenarnya Masya Allah sesuatu yang amat penting kedudukan dalam agama. Orang masuk surga, nanti saya katakan, Nabi pernah bersabda bahwasanya sesuatu yang paling banyak, perkara yang paling banyak membolehkan orang masuk surga, husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulialah amalan yang paling banyak memasukkan orang di dalam surga. Dalam surga. Masya Allah. Termasuklah hayyin, layin, sahlun, qaribun minan nas. Dan kalau kita perhatikan, akhlak seperti ini sebenarnya kita tidak perlu modal. Ya, tidak perlu modal. Modalnya apa? Ya, modalnya hati. Modalnya hati. Ingat hadis yang selalu saya sampaikan. Ada sahabat jumpa Nabi dan bertanya pada Rasulullah tentang kawannya yang dikagumi ibadahnya. Ya Rasulullah, sungguh aku heran melihat sahabatku sholat siang harinya, qiyam malam harinya, tetapi lidahnya, mulutnya, ucapannya, menyakitkan sungguhlah. Kalau bahasa kita sekarang mulut laser lah. Nabi jawab, la khaira fiha. Orang yang kamu kagumi puasanya, orang yang kamu kagumi qiyamul lailnya, tidak ada kebaikan sikit pun pada orang itu. Ia finnar. Di akhirat nanti dia masuk neraka. Allahu Akbar. Salat rajin, puasa hebat, tetapi akhlak rusak. Nabi kata masuk neraka. Kenapa jamaah sekarang begitu? Karena dahulu mungkin kita telah belajar sama. Salat, puasa, ibadah itu yakni namanya ibadah ritual, mempunyai dimensi ritual. Hablum minallah. Akhlak yang mulia itu yakni aspek sosial, mempunyai dimensi sosial. Hablum minan nas. Bila seseorang hebat ritualnya, hablum minallah hebat, tetapi hablum minan nas rusak, cacat celah, kehebatan hablum minallah tak mampu menutup
cacat celah hablum minannasnya. Kelebihan ibadah ritual tidak mampu menutup kecacatan ibadah sosial. Setelah itu Nabi kata, di neraka dia. Walaupun dia solat. Walaupun dia solat. Berbeza dengan orang yang ibadah ritualnya cacat, kata Allah, tetapi sosialnya hebat. Contoh dalam bab puasa yang telah kita pelajari sama. Puasa Ramadan itu wajib bagi yang mampu. Tapi bagi orang yang tak mampu berpuasa, karena faktor usia atau penyakit, Allah tak wajibkan ia berpuasa. Karena tak boleh. Tak boleh puasa. Ramadan pun tak boleh puasa, Sabar pun tak boleh. Dia ada penyakit. Penyakitnya yakni TBP namanya. Nama virus itu TBP. Tak boleh puasa. Tak tahu. Itu doktor pun tak tahu tu. Ini memang virus yang doktor pun tak hatam belajarnya. Tak boleh puasa. Bila orang tak mampu berpuasa, apakah Allah suruh menggantinya dengan solat malam? Tak. Apakah Allah kata, wahai hambaku, karena aku wajib kamu berpuasa Ramadan, oleh karena kamu tak mampu berpuasa, maka gantilah dengan pergi umrah 8 kali. Tak ada. Tak jumpa. Karena kamu tak mampu berpuasa, gantilah dengan khatam Quran 10 kali. Tak jumpa. Yang ada dalam Al-Quran, sesiapa di antara kamu yang tak larat, tak mampu berpuasa, hendaklah fidyatun ta'amu miskin. Memberi fidyah terutama pada orang miskin. Puasa itu hak Allah, hablum minallah. Memberi makanan pada orang miskin itu hablum minannas. Cacat hablum minallah, cacat dimensi ritualnya, kita boleh ganti dengan amalan-amalan yang berdimensi sosial. Tapi kalau dimensi sosialnya hancur, ibadah ritual tidak mampu menampungnya. Contohnya, sahabat yang dikagumi oleh sahabatnya tadi. Solat rajin, qiyamul rajin, tetapi mulutnya menyakiti orang. Maknanya orang ni hayin tak ada, lain jauh sekali. Sahlon apalagi, korib jangan harap. Baginda bersabda, dia di neraka. Wa'iyadzubillah. Inilah keutamaan akhlakul karimah. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan lagi satu untuk meningkatkan kefahaman kita dalam perkara ini. Coba jamaah lihat di dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat 10. Surah 59 ayat 10. Ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan orang-orang atau generasi-generasi yang datang selepas mereka. Dua ayat sebelumnya, pertama cerita tentang sahabat muhajirin. Ya. Ayat sebelumnya, ayat yang ke-8, Allah puji sahabat muhajirin. Okey. Dan muhajirin ini Allah beri gelaran ulaika humus shadiqun. Orang yang sidik. Itu makom tinggi sekali tu.
Makom Siddiqin itu selepas makom Nabi. Minan Nabi wa Siddiqin. Muhajirin, Allah beri gelaran As-Sadiqun. Ayat 9, itu pujian Allah kepada sahabat Ansor. Nah, sahabat Ansor. Sahabat Ansor, Allah beri gelaran wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang berjaya dunia akhirat. Itu Ansor. Nah, selepas Muhajirin dan Ansor, tabi'in lah. Nah, tabi'in, termasuk kita. Nah, kita bukan Muhajirin, kita bukan Ansor. Kita tabi'in. Nah, mana jelas ini? Nah, ini ayatnya, untuk kita ayat 10. Untuk tabi'in dan seterusnya hingga kita ayat 10. Orang-orang yang mereka datang selepas mereka. Mana generasi-generasi yang datang selepas generasi tabi'in dan ansor. Jadi sahabat. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah, beri pengampunan bagi kami ya Allah, wali ikhwanina, dan juga pengampunan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Maknanya saudara-saudara mukmin yang sebelum kami. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan ya Allah fi qulubina, di dalam hati-hati kami, ghillan. Makna asal ghilan keruh. Keruh. Lawannya jernih. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ini keruh. Mana sifat-sifat yang tercela lah. Ya dengki ke, dendam ke, apalagi lah. Lilladzina amanu, bagi orang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau raufur rahim. Jika kita ini bukan muhajir, bukan ansor. Jika kita mau nanti di akhirat Allah pertemukan dengan muhajirin dan ansor, ini syaratnya. Apa ciri-ciri tabi'in termasuk kita yang nanti oleh Allah akan dipertemukan dengan muhajirin dan ansor, tak masuk neraka, bebas neraka, masuk surga? Tengok. Pertama, sentiasa mohon ampun kepada Allah dan juga memohonkan pengampunan bagi dosa orang-orang mukmin yang telah meninggal. Tak kiralah kenal ke tak kenal, dia bukan hanya memohonkan pengampunan bagi dirinya, tapi juga bersedia memohonkan pengampunan bagi saudara mukmin yang telah mendahulunya. Asal mukmin, tak kira apapun bangsanya, apapun warna kulitnya. Dan itu luar biasa itu. Memohonkan pengampunan bagi orang lain yang tidak dikenal. Karena dia muslim. Itu maknanya hatinya ikhlas. Jadi kalau kita cerita umat Islam yang telah mendahului kita, jamaah sekalian, cerita ulama-ulama berdahulu, atau mungkin cerita, minta maaf, cerita orang mukmin, dia itu mukmin, dia muslim, dan telah meninggal. Telah meninggal. Karena dia bukan nabi, tentulah tidak maksum, banyaklah kesalahannya. Banyak kesalahannya. Orang yang meninggal, walaupun banyak kesalahannya, jangan sekali-kali diungkit-ungkit, diceritakan kesalahannya. Tidak boleh. La tasubbul amwat, dalam hadis Nabi. Jangan kamu sekali-kali mencela, memburuk-burukkan orang yang sudah meninggal. Tidak boleh. Sebaliknya, jika yang meninggal itu saudara muslim kita, walaupun banyak kesalahan selama hidup, pohonkan keampunan. Tapi kadang susah ya jemaah sekalian. Bila orang dah tak suka, bisa sikit tak suka, Allah. Yang ada bukan mohon ampun, yang ada suruh Allah timpakan bala. Macam mana?
kita ingin jadi tabi'in yang baik, nanti dipertemukan dengan sahabat Ansor dan Muhajirin. Kalau kita mau itu, ya bersedialah mohon keampunan bagi dosa kita dan juga dosa orang-orang mukmin yang telah meninggal. Adapun kepada mukmin yang masih hidup, sesama mukmin yang masih hidup, wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini dengki, dendam terhadap sesama mukmin yang masih hidup. Tengok, akhlaknya mulia atau tak mulia? Sangat mulia. Kepada yang dah meninggal, walaupun banyak kesalahannya dan kita tahu, walaupun mungkin dahulu pernah menyusahkan kita, kita pohonkan pengampunannya. Mohon baginya. Kepada sesama saya yang masih hidup, walaupun mungkin kita berbeza pendapat dengannya, kita mohon pada Allah agar Allah cabut sifat dengki dalam hati kita pada orang itu. Tidak dengki, tidak dendam kepada orang yang masih hidup, walaupun mungkin kita berbeza pendapat. Hatinya bersih. Inilah namanya hayyin, layyin, sahlin, qarib. Ini haram masuk neraka orang seperti ini. Baik. Di dalam tafsir, dicantum dalam tafsir untuk menetapkan ayat ke-10 surah Asr ini, dicantumkan satu riwayat. Riwayatnya agak panjang, tapi saya bacakan ya. Daripada Anas bin Malik. Ini contoh orang haram masuk neraka dan dia akan masuk surga. Pasal apa? Orangnya hayyin, layyin, sahlun, qaribun. Akhlaknya mulia. Daripada Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dan kitabnya Syu'abul Iman. Juga Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Diriwayatkan juga Imam Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Ibnu Katsir juga mengutip ayat ini, riwayat ini dalam kitab tafsirnya. Dan isnadnya mengikuti syarat Bukhari dan Muslim. Imam Haythami dalam kitabnya Majmul Zawaid, hadisnya sahih. Begini ceritanya. Anas bin Malik pernah berkata, kunna julusan ma Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah di masjid. Para sahabat duduk bersama Nabi dalam masjid. Faqala, tiba-tiba Nabi bersabda, yattali'u alaikumul an rajulun al jannah. Sekejap lagi akan datang ke majlis kita salah seorang daripada ahli surga. Allahu Akbar. Belum pun kiamat, orang itu belum mati. Allah Nabi sudah beritahu, sebentar lagi akan datang ke majlis kita ini salah seorang ahli surga. Tentulah sahabat yang lain nak tahu sangatlah. Siapa agaknya ni? Siapa ni? Semua terpandang ke pintu. Fatala rajulun minal ansar, tiba muncul seorang ansar. Tandifu lihiyatahu min wudu'i. Janggutnya basah karena air wudu. Mungkin dia baru wudu. Qata'allaqa ala fi yadihil shimal. Sementara tangan kirinya memegang dua capalnya. Maknanya penampilannya tidak meyakinkan lah. Sahabat yang lain pun tak yakin. Pasti bukan orang ini, pasti bukan orang ini. Orangnya macam itu biasa, muka pun biasa, pakainya biasa. Capalnya pun capal biasa dikempit. Tak adalah. Orang ni tak ada tokoh masuk surga. Mungkin sahabat fikir begitu. Falamma kana ghad, esoknya Nabi sabda macam juga. Sekejap lagi ada masuk tempat kita seorang ahli surga. Yang datang orang yang sama datang semalam. 3 hari berturut-turut Nabi bersabda,
bahwasanya akan ada orang yang datang, sebab itu ahli surga, dan yang datang orang yang sama. Kalau yang datang itu Abu Bakar, saya yakin sahabat lain tak terkejut. Patutlah Abu Bakar. Memanglah dia mesti surga. Kalau yang masuk itu Utsman bin Affan, tak terkejut. Ini orang yang mana? Bukan sahabat terkenal. Ya, pagilah sahabat pinggiran kota lah. Pinggiran kota. Penampilannya biasa. Macam tak meyakinkan langsung. Nah. Karena 3 hari betul-betul dan orang sama, akhirnya sahabat yakin. Ini orangnya, ini pasti. Tapi apa agak-agak amalannya? Tengok orangnya biasa ya. Di antara sekian banyak sahabat ini jamaah sekalian, ada yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Salah seorang sahabat yang ramai tadi, Abdullah bin Amr bin As, salah seorang perawi hadis yang terkenal. Dia pun mengikutilah orang. Ikuti mana rumahnya. Setelah itu jumpa, lalu dia bercakap kepada orang ini. Wahai kawan, inilah haitu abi fa'aksamtu ala athuna ali salatan. Wahai kawan, saudara, saya ini sedang ada masalah dengan ayah saya. Gaduh. Dan saya telah bersumpah, saya tidak akan balik selama 3 hari. Selama 3 hari saya tak akan balik rumah jumpa ayah karena saya gaduh. Sehingga saya tak tahu nak tidur di mana selama 3 hari ini. Fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta. Tapi kalau engkau mau, engkau izinkan, boleh tak aku duduk di rumah kamu selama 3 hari? Kata Abdullah bin Amr. Boleh tak aku duduk bersama kamu 3 hari? Ya, tentu orang ini senang hati. Kalau ya, boleh. Seronok, walaupun belum saling mengenali sahabat tadi. Maka Abdullah bin Amr pergilah ke rumah orang itu yang Nabi katakan ahli surga tadi. Di situ selama 3 hari 3 malam. Wa kana Abdullah yuhaditsu annahu bata mau tilkal layalil thalathah. Abdullah bin Umar fikir, karena orang ini dikatakan oleh Nabi ahli surga, tentu malam hari tak tidur. Tentu dia qiyamul lailnya rajin. Itu maksudnya. Tentu tiap malam qiyamul lail karena ahli surga. Akhirnya si Abdullah bin Amr ini pura-pura tidur. Tak tidur, pura-pura tidur. Karena nak pastikan, nak tengok tuan rumah ni mesti tak tidur. Sebab ahli surga. Rupa-rupanya tuan rumah tidur. Lepas isyak, lepas sembahyang, tidur hingga baru bangun waktu subuh. 3 hari. Abdullah bin Amr akhirnya makin bingung. Tengok amalnya biasa je. Tak qiyamul lail, saya fikir rajin qiyamul lail sebab ahli surga. Tidur tiap malam. Tapi jangan-jangan siangnya berpuasa. Jangan-jangan siangnya berpuasa. Ditunggulah. Siang harinya, rupanya pun tidak berpuasa. Sama sekali tidak puasa. Abdullah bin Amr akhirnya dah serenlah. Jumpa dan mengaku. Saudara minta maaf. Sebenarnya saya cakap bohong. Saya bukannya gaduh dengan ayah saya. Saya tak ada masalah. Tapi saya nak tahu sangat sebab Rasulullah beritahu kami bahawa engkau ni ahli surga sebanyak 3 kali. Jadi kami pun ikutlah dan minta izin duduk bersama engkau selama 3 hari 3 malam ini. Nak tahu amalan ibadah apa yang engkau lakukan. Sehingga engkau ini diberitahu oleh Nabi kepada kami ahli surga. Kami fikir engkau malam hari tak tidur untuk solat saja. Kami fikir siang hari engkau puasa. Tapi rupanya tidak. Malam pun tidur, siang pun bekerja biasa. Saya tak tahu amalan istimewa apa yang kamu lakukan. Sebab tak ada yang istimewa. Nak kata baca Quran juga tidak. Nah itu juga tidak. Ya hanya solat fardu. Kalau hanya solat fardu, takkan aja dengan solat fardu sebagai ahli surga. Akhirnya dia minta izin karena kami tak tahu apa amalan itu ya.
Minta maaf dan dia nak balik. Falam yarau yakum ila ila wa anu idza ta'aru taqarban taqara. Kemudian akhirnya apa? Qala Abdullah ghairu anni lam asma'u yaqulu ila khairan. Setelah itu dia pun nak balik dan diizinkan. Diizinkan. Faman ladzi balagha bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwa illa ma ra'aitu ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahdin minal muslimin ghishan. Wahai Abdullah, demi Allah, amal ibadahku selama ini seperti mana yang kamu tengok itulah. Malam hari lepas solat, aku solat Isya, witir, dan tidur. Bangun waktu subuh, kemudian solat subuh. Solat sunat subuh dan siang kerja, pergi kebun, tak puasa. Itulah yang aku lakukan selama ini. Tak lebih, tak kurang. Abdullah bin Amr makin heran. Kalau ibadah macam itu, ramai sahabat yang lain mampu buat lebih hebat daripada dia. Tapi kenapa Nabi kata dia ahli surga? Hanya saja, kata sahabat tadi, ghairu anni, hanya saja aku ini, la ajidu fi nafsi li ahadin minas sunni ghissan. Tidak ada perasaan tak baik dalam hatiku kepada sesama muslim. Kalau ikut Al-Quran tadi, ghillun sudah tidak ada. Aku tak ada rasa iri, tak ada dengki, tak ada dendam, tak ada. Bahkan kalau aku tengok saudara muslimku dapat rezeki, aku ikut bersyukur. Bila saudara muslimku sakit, aku ikut merasakan, ingin meringankan bebanannya. Bahasa mudahnya, berkata hadis tadi, orang ini seorang yang hayyin, layyin, sahlun, dan qarib. Aku tak ada rasa apa-apa. Dengki tak ada, marah tak ada, dendam tak ada. Betul-betul ghish hilang. Ghilun tak ada. Wala ahsud ahadan. Aku tak pernah dengki pada seorang pun dengan muslim. Ala khairin a'tahu lahu iyahu. Terhadap nikmat Allah berikan pada orang lain. Pendek kata, sahabat ini yang Nabi katakan ahli surga tadi, hatinya suci, bersih, sebersih-bersihnya. Itu saja. Kalau bab solat, itu adalah solatku. Kamu lebih hebat. Kalau bab puasa, saya yakin sahabat yang lain lebih hebat. Kalau bab baca Quran, orang lebih hebat. Bab sedekah, orang lain, Abu Bakar lebih banyak. Aku orang miskin, dia pekebun kecil lebih banyak. Punya taman, kebun taman, ya itulah. Jadi sedekah itu tidak sebanyak Utsman bin Affan. Bab yang lain-lain, apa ya? Tapi demi Allah, ibadahku seperti yang kamu lihat selama 3 hari 3 malam itu. Tak lebih tahu. Hanya saja hatiku dah bersih. Aku berusaha untuk tidak dengki, tidak iri, tidak dendam, tidak khianat. Kalau gunakan bahasa hadis tadi, orang ini sudah hingga peringkat hayyin, layyin, sahlun, dan qarib. Apa komentar Abdullah bin Amr, seorang sahabat yang hebat itu? Hadhihi allati balagta bika wa hiya allati lanutik. Oh, rupanya inilah amalan yang engkau telah, yang membolehkan engkau telah mencapai makom yang sangat tinggi, sementara kami walaupun rajin sholat, rajin itu, kami masih belum mampu. Iri rupanya sahabat Abdullah bin Amr bin Asim. Rupanya ini amalan kamu yang membolehkan kamu mencapai makom yang sangat tinggi, haram masuk neraka. Sedangkan amalan kamu ini, orang-orang seperti kami, masih ramai yang belum mampu. Mungkin bab sholat kita lebih daripada kamu. Bab puasa, mungkin ramai sahabat yang lebih. Bab sedekah. Tapi bab membersihkan hati, hayyin, layyin, sahlun, qarib, kami belum mampu. Tengok. Orang ini haram masuk neraka bukan karena solatnya beribu-ribu rakaat, bukan karena puasanya tak henti-henti, bukan karena ibadah-ibadah ritual yang lain, tapi karena bersihnya hati.
bebas daripada sifat yang tidak baik. Sesuai dengan sabda Nabi yang keempat ini. Orang yang haram masuk neraka, orang yang akhlaknya mulia, Nabi sebutkan dengan 4 sifat. Dia sudah hayyin, sudah layyin, sudah sahlun, dan sudah qorib. Tawaduknya tinggi. Husnul muamalah, pergaulannya sangat-sangat menyenangkan. Tidak pernah menyusahkan orang. Bahkan berusaha untuk meringankan kesusahan orang. Pantang melihat orang susah, melainkan pasti ia tolong. Sebelum pun diminta. Sebelum pun diminta. Semuanya kaitannya dengan al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah. Sebab itulah ada Zaid bin Aslam pernah berkata ketika ia menziarahi Abi Dujanah namanya. Sahabat Abi Dujanah. Ia sedang sakit. Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini kisahnya ada dalam surah Al-Munafikun. Yang membocorkan rahasia munafik pada Nabi, tapi munafik tadi menafikannya, sehingga Nabi mempercayai munafik, mendustakan Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam sangat sedih. Lalu Allah turunkan surah Al-Munafikun itu. Dia pergi menziarahi Abu Dujanah yang sedang sakit, yang menyebabkan kematiannya. Wa kana wajhu yatahallal. Tapi dalam keadaan sakit tenat, kritikal, wajah Abu Dujanah ini berseri-seri. Tidak menampakkan kesedihan, ketakutan, yang ada berseri-seri. Macam orang tak ada apa-apa. Walhal dia sedang kritikal yang kematiannya. Lalu Zaid bin Aslam bertanya, malaka yatahallalu wajhuk. Wahai saudaraku Abu Dujanah, engkau ni sakit dan sakitnya kritikal. Tapi aku tengok wajahmu nampak berseri-seri, happy. Apa ya yang menjaga engkau ni begitu berseri-seri ya? Macam orang tak sakit. Apa kata Abu Dujanah? Ma min amalin sayyin au taqu indi min ithnataini. Tidak ada amalan yang aku lakukan, yang aku percayai, yang aku yakini, ia memberi manfaat besar pada aku, kecuali hanya ada 2 saja. Yang pertama, kuntu la atakallam bima la ta'ni. Aku tak pernah berkata-kata kecuali yang manfaat, yang perlu. Orang seperti aku, katanya, orang yang paling kurang banyak cakap. Kalau cakap pun cakap yang perlu. Itu pertama. Yang kedua, kana qalbi lil muslimina saliman. Yang kedua, hatiku ini aku dah usahakan bersih. Tak ada rasa iri, dengki, sentiasa menyenangkan orang lain, tak menyusahkan orang lain. Akhirnya sebelum meninggalnya, Abu Dujanah, wajahnya yatahallal. Kalau dalam terjemahan harfiah, tahallal itu macam anak bulan lah. Bulan purnama. Berseri-seri. Berseri-seri. Inilah ya mas sekalian, lagi sekali. Rupa-rupanya Nabi memberikan panduan pada umatnya. Masuk surga dan bebas neraka ini rupanya tidak terlalu susah. Perlu berakhlak mulia. Berdasarkan surah Al-Hasr tadi, hatta pada orang mukmin yang banyak dosanya masa hidup pun, bila sudah meninggal, ia doakan pengampunan. Kepada sesama mukmin yang masih hidup, walaupun berbeza pendapat, walaupun tak suka dia tidak menyimpan rasa benci dan dengki. Kan simple, tapi rupanya tidak mudah diamalkan, apalagi pada akhir zaman ini. Allahu Akbar. Dengki mendengki, caci mencaci.
Kadang bukan dilakukan oleh orang yang tak berpelajaran. Tapi kadang sering dilakukan oleh orang yang berpelajaran tinggi, berjabatan tinggi, diberi amanah tinggi. Minta maaf mungkin malah bergelar yang berhormat. Jadi Allahu Akbar. Ini sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat. Sehingga kita pun mungkin menganggapnya biasa. Jangan sekali-kali melihat perangai orang yang suka cerca-mencerca, jatuh menjatuhkan, penuh dengan kedengkian itu benda yang biasa. Karena hari-hari kita bukan. Kita wajib melihat, menilainya dari kacamata agama. Berusaha untuk menilai yang berlaku itu sebagaimana hadis, bima hadis. Pasti kita rasa takut. Ya Allah, rupanya tidak mudah hidup akhir zaman. Sebab kesalahan yang jelas-jelas salah, melanggar ajaran Islam, sudah dianggap biasa. Orang merasa tidak melakukan kesalahan karena melihat orang lain pun melakukan kesalahan yang sama. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Kita tak merasa bersalah melakukan dosa karena orang yang kita tak sukai pun melakukan hal sama. Jadi tuduh menuduh. Bagi saya sangat mengerikan lah. Saya yakin kita yang sebanyak tahu hadis, belajar hadis, pasti melihat itu rasa takut yang sekali. Ya, takut. Ya, akhirnya itulah. Paling tidak kita menjaga diri sendiri. Itu paling kurang. Jadi paling tidak kita tidak boleh hanyut dengan perbuatan-perbuatan yang telah bermaharajalela, yang terang-terangan melanggar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itulah apa yang sempat kita pelajari malam hari ini. Merupakan poin yang keempat. Saya merasa menganggap ini sangat penting sekali untuk kita hayati. Mudah diingat, hayyin layyin syahl dan qarib. Hayyin layyin syahl dan qarib. Dan Masya Allah, kalau ini dipraktikkan dalam rumah tangga aman, bermasyarakat aman, berorganisasi aman, dalam apa sajalah, dalam perniagaan aman, dalam apa sajalah. Dunia betul-betul sebagai bayang-bayang surga. Sebagaimana yang telah Nabi wujudkan, masyarakat Madinah di bawah penglihatan Nabi benar-benar bayang-bayang surga. Karena semuanya punya sifat yang membolehkan mereka haram masuk neraka. Dan Allah akan masukkan mereka dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dapat mengamalkan apa yang Nabi contohkan ini, sehingga membebaskan kita kelak daripada api neraka dan memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan baca istighfarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Azmi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.